Assalamualaikum Sobat Edisoners dimanapun Anda berada. Oke, lanjut ya. Hari ini part 2 setelah kemarin part 1 untuk pemasangan dan perakitan DIY Power Station. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum nonton part satunya, bisa dilihat di pojok kanan atas. Saya sediakan linknya. Sekilas aja untuk part 2 ini. Kemarin kan terakhir ganti master switch ya, dari yang tombol berwarna itu jadi sekarang tombol kotak yang sederhana. Dan di video kali ini kita lebih ke ngetes performa, berapa daya dan arus yang dihasilkan. Oke, nggak usah berlama-lama dan nggak usah bertele-tele lagi, langsung saja kita masuk ke videonya dan check it bro. Kita nyalakan power stationnya. Sudah nyala. Lalu kita nyalakan DC outputnya. Sini ada voltmeter yang menyala. Lalu di sini ada USB port, ada 2, dan ada socket lighter. Untuk pengetesan socket lighter ini saya menggunakan pompa elektrik. Langsung saja tancapkan dan kita tes. Nyala. Lalu untuk pengetesan yang kedua, kita lakukan pengetesan pada USB socket. Ada 2 port di situ. Kita coba masukkan ke HP. Ini sudah masuk ya. Namun di HP-nya tidak ada penunjuk. Kita coba lagi, kita cari. Nah, ini sudah masuk. Oh, di sini ya. Jadi sudah masuk inputan chargernya. Nah, di sini USB socket ada 2 port. Yang pertama dengan 5 volt 1 ampere dan 5 volt 2,1 ampere. Kita coba tes dengan alat pengukur voltase dan ampere yang dikeluarkan untuk mengetahui outputnya ya. Jadi pertama-tama kita colokkan dulu yang di 5 volt 2,1 ampere. Lalu kita taruh ke beban handphone dengan mode pengecasan. Maka output yang dihasilkan ada 5,12 volt dan 1,2 ampere. Mentok di situ ya. Untuk yang output 5 volt 2,1 ampere. Faktanya adalah hanya 1,2 ampere yang dikeluarkan. Lalu kita pindah di yang 5 volt 1 ampere, berapakah outputnya? Ternyata 4,9 volt dan maksimumnya di 0,79 ampere. Jadi cukup lumayan jauh ya. Dan di sini kalian lihat ada 4 lubang. Itu sebenarnya untuk USB port. Cuman ternyata fail, gagal. Akhirnya kemungkinan saya ini fungsikan sebagai ventilasi untuk udara pendingin ya, ketika nanti saya pasang inverter. Pada des ketiga ini kita ingin melihat seberapa banyak penurunan baterai ketika diberikan beban. Seperti yang kalian lihat, ketika kami colokkan beban dengan cas HP, maka turun 2% ya, 85%. Kemudian ketika dilepas naik 87%. Kalau untuk pompa elektrik sendiri tidak menunjukkan beban karena ada saklar ya. Ketika kita saklar nyalakan baru terjadi adanya beban. Seperti kita lihat, ini tadi dayanya 87% menjadi 67%. Jadi kalau untuk penggunaan pompa elektrik
cukup berat ya. Penurunan baterainya mencapai 20% sendiri ya. Dan ketika dimatikan maka akan naik. Nah sekarang kita coba tambahkan beban juga. Jadi ada dua nih sekaligus, pompa elektrik dan ngecas HP. Dan kita lakukan agak cukup lama. Turunnya sangat-sangat cepat ya, dari 63, 62, 61 sampai ke 60. Dan ketika kita matikan beban akan naik, tapi kondisinya turun ya. Tadinya kan 87%, sekarang mencapai 80%, berarti turun 7%. Di sini saya kasih indikator suhu ruangan ya, biar nanti kalau di tempat dingin kelihatan tuh. Terus di sini ada dummy tombol. Tadinya saklar untuk lampu ini, tapi karena kelem jadi nggak berfungsi dan saya ganti saklarnya di bawah sini. Seperti ini kira-kira nyalanya. Itu ya, cukup lumayan lah. Dan di sini ada baterai yang sangat besar sehingga saya harus mencowok bodi toolboxnya. Dan saya kasih penyangga besi supaya tidak jatuh atau gerak. Baterainya sendiri berkurang 2% dari 87 menjadi 85% ketika kita menyalakan lampu. Ini adalah soket jack Spicon, soket female. Sudah saya siapkan male soket jack Spiconnya. Seperti ini. Ini saya fungsikan untuk charging ya, untuk input charge ketika mau mengecas baterainya. Tinggal masukkan aja seperti ini dan sampai klik. Untuk melepas tinggal tarik, putar ke kiri. Sangat mudah ya. Nah, rencana saya menggunakan charger seperti ini ya, 12 volt 20 ampere outputnya. Nah, nanti kabel positif negatifnya saya masukkan ke jack Spicon, namun belum saya lakukan karena charger ini masih saya gunakan untuk ngecharge aki yang lain, karena saya punya beberapa cadangan aki juga yang 7 ampere 12 volt. Dan ini colokannya dari colokan listrik. Lalu kita lihat isi dalam box atau perakitan wiringnya, hasil part 1 kemarin. Untuk master switch sudah saya ganti yang kotak ya, dengan 4 pin kakinya. Bisa dilihat ini menggunakan saklar yang lebih simple, lebih mudah, seperti yang banyak umum digunakan di roll kabel. Jadi ini lebih sederhana ya. Ini positif input, ini positif output, ini negatif input, dan ini negatif output. Jadi ini untuk positif input itu langsung nyambung ke baterai ya. Lalu untuk positif output kita sambung ke solar charge controller yang berlogokan baterai. Begitu juga yang negatif input ke baterai langsung, dan negatif output ke solar charge controller baterai. Lebih mudahnya dua plus minus ini, merah dan hitam, yang ini itu adalah untuk input charging. Jadi sudah saya sambungkan ke female socket yang tadi. Dan dua kabel positif negatif ini berasal dari master switch yang nyambung ke baterai ya. Jadi ini untuk positif negatif output, dan ini untuk positif negatif yang ke baterainya. Seperti itu. Lalu positif negatif yang ketiga ini adalah untuk output, yang mana saya langsung masukkan ke fuse box atau kotak sekring. Saya lepas dulu covernya. Untuk terminal negatif kita masukkan kabel warna hitam, dan untuk output terminal positif kita masuk kabel warna merah. Jadi semua output baik itu DC socket maupun center, lampu center, itu semuanya saya masukkan ke fuse box. Bahkan termasuk lampu indikator ini ya.
saya masukkan juga ke sini. Jadi biar lebih aman, lebih safety, semuanya saya masukkan output itu ke fuse box. Jadi dua posisi negatif ini untuk charge atau solar panel ya. Lalu dua ini kita sambung ke master switch itu untuk baterai ya. Jadi master switch itu untuk on offin semuanya. Lalu yang ini ketiga ini untuk output, terutama output DC kita masukkan semuanya ke dalam fuse box ya. Di fuse box ini ada 6 terminal, 1 2 3 4 5 6. Begitupun yang negatif 1 2 3 4 5 6 ya. Dan masing-masing yang ada bebannya kita kasihkan sekring. Seperti inilah. Nanti saya kasih gambaran skemanya ya, biar lebih jelas. Anda tinggal nyontek aja di situ. Kita tutup lagi covernya. Nah, untuk di sini skemanya nanti bisa dilihat lah ya. Gampang kok, perakitannya itu mudah, nggak sesulit kalian melihat perkabelan ini. Lalu di sini ada soket AC output yang mana sudah saya rakit kabel positifnya ya, dari positif nyambung ke positif sampai ke positif output di saklar. Lalu yang di tengah itu nanti positif input dari inverter, yang inverter itu langsung nyolok dari baterai. Lalu yang paling pojok ini dari negatif inverter langsung nyambung ya ke soket-soketnya, seperti itu. Dan untuk bagian atas soket AC ya. Untuk storage yang di sini saya mau lubangin nantinya untuk exhaust fan ketika sudah punya inverter nanti ya. Sudah saya siapkan exhaust fan-nya. Ini untuk saklar inverternya juga sudah saya siapkan di atas ini ya. Juga soket-soket AC outputnya inverter juga sudah saya siapkan, ada 3 yang kecil seperti ini. Saya juga sudah siapkan pengamannya, fuse box juga ini sekring untuk pengaman ketika nanti pasang inverter di kutub positifnya. Karena bentuknya flat juga masih bisa untuk storage. Dan ini adalah soket inverternya yang besar, yang lubang 3. Kira-kira tampilannya seperti ini. Jadi project ini tuh belum 100% jadi ya, karena memang rencana ada DC output dan ada AC output, yang mana AC output itu kita membutuhkan sebuah inverter. Di sini ada sensor untuk indikator suhu yang ada di sebelah kanan tadi ya. Dan ini adalah saklar master switch yang saya ganti ya. Karena bentuknya flat itu tadi, soket-soket AC tadi, jadi bagian atas ini masih bisa digunakan untuk penyimpanan, semisal kabel dan lain-lain ya, seperti stiker yang terlihat di video ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi project ini cukup lumayan meskipun belum 100%. Oke, jadi segitu saja ya review DIY power station yang aku buat ini menggunakan toolbox Kenmaster B400. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Kalian juga udah lihat output yang dihasilkan serta bagaimana dayanya yang berkurang ketika penggunaan beban, seperti penggunaan pompa elektrik ini ya. Kalian juga sudah lihat tadi bebannya yang dihasilkan dan berapa penurunan baterai yang terjadi. Cukup lumayan banyak ya, karena ini di sini baterainya cuma 12 volt 20 Ah, sehingga kalau untuk ngecas HP doang sih semalaman insya Allah cukup sih, karena saya juga sering pakai. Kalau misalnya malam-malam saya ngecas HP itu dari malam sampai pagi subuh itu saya cabut, baterainya dapat penuh itu dari 87
berkurang jadi 77%, jadi sekitar 10% penggunaan pengecasan HP semalaman. Dan nantinya saya akan coba tes juga power station ini ketika saya hidupkan semalaman, baik ngecas HP sama lampu ini nanti saya akan nyalakan semalaman. Lalu nanti kita akan lihat berapa sisa baterainya setelah diberikan beban lampu dan ngecas HP semalaman, yang mana itu juga adalah beban daya yang akan kita gunakan ketika camping, pastinya lampu juga ngecas HP dan lain-lain ya, seperti itu. Terima kasih telah menonton. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan bagikan ke grup sosial media kalian supaya grup-grup keluarga kalian, grup-grup teman SMA kalian bisa nonton video ini. Juga klik tombol like serta komen di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa juga yang utama dan paling utama, subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya, karena tiada kesan tanpa kehadiranmu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Adil pamit undur diri. Ciao. Like, share, thanks for comment, watching. subscribe, Thanks for like, watching. share, comment. If you like subscribe, this video, notification please on, like, share, subscribe, comment, like, and share, subscribe. comment, subscribe. Thanks for Sekarang, watching. subscribe.